mengatakan saya sendiri, Yesi Anissa Pratiwi, Ahmad Nadir Syah, Anggri Andini, Linda, Nur Aida Azlina, dan Sertika Dewi Asrini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Landasan Pendidikan Inklusif. Langsung saja, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Pengertian atau definisi pendidikan inklusif banyak dikemukakan oleh para ahli. Definisi dari masing-masing ahli tersebut secara redaksional memang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Istilah inklusi itu sendiri dalam dunia pendidikan dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki oleh individu. Pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Tujuan dari pendidikan inklusif yaitu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat kedua yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Baik, nah jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan inklusif, yang mana landasan pendidikan inklusif itu terbagi menjadi 6. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan religius, yang ketiga landasan pedagogis, yang keempat landasan yuridis, yang kelima landasan empiris, dan yang keenam yaitu landasan psikologis. Pertama itu yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi yang luar biasa. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, termasuk interaksi antara peserta didik normal dan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini ada menurut Badan Bahinda 2015 secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 3 poin. Pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pandangan agama khususnya Islam antara lain ditegaskan bahwa yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik, melainkan karena takwanya. Yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Dan yang keempat, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling bersilaturahmi. Nah, untuk pandangan yang ketiga yaitu pandangan universal hak
Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pun yang ketiga yaitu landasan religius. Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak terlepas dari konteks agama, karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Allah. Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang berlandaskan pada basis agama. Pengembangan pendidikan di Indonesia sejatinya haruslah berakar dari nilai-nilai ideologi dan budaya yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana dalam ayat ini Allah memberikan perintah kepada kita untuk saling kenal mengenal tanpa adanya perbedaan. Kemudian pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, dalam ayat ini Allah memberikan kepada kita untuk saling tolong-menolong tanpa melihat adanya perbedaan. Kemudian yang ketiga yaitu landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, dalam landasan pedagogis ini diharapkan agar peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memiliki sikap yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pendidikan inklusif berkaitan dengan hierarki, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan Direktur Jenderal, hingga peraturan sekolah. Landasan-landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca oleh para menteri pendidikan sedunia. Di sini bersama saya, Yesi Anissa Pratiwi, akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Landasan yuridis. Landasan yuridis di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 dengan bunyi, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49 berbunyi, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk meroleh pendidikan. Selanjutnya ada landasan yuridis yang ketiga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 dengan ayat 1 berbunyi, setiap warga negara yang mempunyai hak istimewa untuk memperoleh pendidikan mutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak untuk memperoleh layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Landasan yuridis yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 2 ayat 1 berbunyi, lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas SDLB, SMPLB, SMALB. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 380/6/MNB/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif harus menyelenggarakan dan mengembangkannya di setiap sekolah pada kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMK beserta SMA. Baik, saya Sartika Dewi Asrini akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang landasan empiris. Nah, terkait dengan landasan empiris, pada tahun 1980-an dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah itu tidak efektif dan diskriminatif. Kemudian di tahun selanjutnya dilakukan penelitian lebih dari 50 kali, itu menunjukkan bahwa pendidikan inklusif itu berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman sebayanya. Kemudian menurut Dadang Garnida pada tahun 2015, landasan empiris pendidikan inklusif itu ada 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Kemudian yang kedua, ada Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Kemudian yang ketiga, ada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. Yang keempat, ada Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang kelima, ada Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. Kemudian yang keenam, ada Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua pada tahun 2000. Yang ketujuh, ada Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Kemudian yang kedelapan, ada Rekomendasi Bukit Tinggi tentang bahwa pendidikan inklusif itu ramah terhadap anak sebayanya yang dipandang. Baik, selanjutnya ada landasan psikologis, yang mana kita tahu psikologis itu berhubungan dengan kejiwaan manusia. Nah, di dalam pendidikan psikologis ini, peserta didik merupakan subjek dari psikologi pendidikan. Di dalamnya itu tidak lepas dari perilaku dalam mengekspresikan dirinya pada situasi yang berlangsung saat belajar. Nah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka, psikologi pendidikan ini sangat berguna bagi para pendidik, guru, dan orang tua agar dapat memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Kemudian mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Nah, kemudian memperlakukan peserta didik itu sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Lalu membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang telah dihadapinya dan mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar dan mengajar.
Adapun kesimpulan dari materi landasan pendidikan inklusif yaitu pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Tujuan pendidikan inklusif secara garis besar yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk-bentuk landasan pendidikan inklusif yaitu sebagai berikut: 1. Landasan filosofis, 2. Landasan religius, 3. Landasan pedagogis, 4. Landasan yuridis, 5. Landasan empiris, dan yang terakhir landasan psikologis. Terima kasih.